Bayangkan seorang wanita tua miskin, mengenakan pakaian lusuh, melangkah pelan ke dalam gereja megah yang penuh dengan orang-orang berpenampilan indah. Alih-alih disambut dengan kasih, ia dihina, dicibir, dan dipandang rendah karena penampilannya yang sederhana. Namun siapa sangka, doa-doa yang ia panjatkan dalam diam justru mengguncang hati jemaat yang keras. Dari sudut gereja yang sepi, doanya mengubah ruangan itu menjadi tempat di mana kasih sejati akhirnya hidup. Kisah ini bukan sekadar tentang penampilan luar, tapi tentang kekuatan doa dan kerendahan hati yang mampu mengubah sebuah gereja dari tempat penuh kemunafikan menjadi rumah cinta bagi semua orang tanpa kecuali. Langit pagi itu cerah namun hawa dingin masih terasa menusuk kulit. Di jalanan kecil yang berdebu, seorang wanita tua berjalan pelan-pelan, mengenakan pakaian lusuh yang warnanya telah pudar termakan waktu. Sepatu bolong yang dikenakannya hampir tak mampu menahan batu-batu kecil yang menusuk telapak kakinya. Namun ia tetap melangkah dengan tenang menuju gereja besar yang berdiri megah di tengah kota. Suara lonceng gereja menggema lembut, memanggil semua orang untuk datang beribadah, tanpa memandang siapa dan bagaimana penampilan mereka. Namun, bagi sebagian orang di gereja itu, penampilan tetap menjadi ukuran siapa yang layak atau tidak untuk duduk di bangku-bangku mereka. Saat wanita tua itu melangkahkan kaki ke dalam gereja, tatapan-tatapan tajam mulai menghujamnya dari berbagai penjuru ruangan. Jemaat yang berbalut pakaian mahal dan wangi parfum elegan mulai berbisik-bisik satu sama lain, menilai dari ujung rambut hingga kaki wanita yang tampak tak layak berada di tengah-tengah mereka. Beberapa orang bahkan menutup hidung mereka secara halus, seolah keberadaan wanita itu mencemari udara suci tempat ibadah mereka. Namun wanita tua itu tidak memedulikan semua itu. Ia tetap berjalan perlahan, menundukkan kepala dengan kerendahan hati, mencari sudut paling belakang yang sepi, agar tidak mengganggu siapapun dengan keberadaannya. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, jauh dari altar, namun dekat dengan Tuhan dalam hatinya. Tangannya yang keriput terlipat dengan pelan, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa yang sederhana, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam kesunyian itu, ia berdoa agar Tuhan membuka hati jemaat yang hadir, agar mereka mengenal kasih yang sejati, bukan hanya pada mereka yang pantas menurut pandangan manusia, tapi juga kepada mereka yang hina di mata dunia. Air mata perlahan menetes di pipinya yang keriput, bukan air mata duka karena dihina, melainkan air mata haru karena ia bisa tetap datang ke hadapan Tuhan. Beberapa petugas gereja memperhatikannya dari kejauhan, ragu apakah wanita ini pengemis yang ingin mencari belas kasihan atau orang tersesat yang salah tempat. Salah satu di antara mereka, seorang wanita muda berpakaian rapi, mendekatinya dan bertanya dengan suara pelan namun tajam, "Ibu butuh bantuan sosial? Ini gereja, bukan tempat singgah." Wanita tua itu hanya tersenyum lembut, menatap matanya tanpa dendam, lalu berkata pelan, "Aku hanya ingin berdoa." Kalimat sederhana itu seolah memukul hati si petugas, namun egonya menutupi perasaan bersalah yang sempat timbul. Kebaktian pun dimulai. Musik organ gereja mulai mengalun, paduan suara menyanyikan lagu-lagu pujian dengan merdu. Namun bagi wanita tua itu, suara paling merdu adalah saat ia bisa berbicara kepada Tuhan dalam keheningan hatinya. Saat jemaat lain sibuk menyanyikan lagu-lagu pujian yang penuh keindahan, wanita itu menundukkan kepala lebih dalam lagi, berbisik pelan kepada Tuhan tentang segala luka yang ia rasakan di dunia, dan tentang kasih yang ia harapkan bagi semua orang, termasuk mereka yang mencibirnya hari ini. Di tengah jalannya kebaktian, beberapa jemaat masih sempat meliriknya dengan sinis. Mereka menganggap keberadaannya mengganggu kehusyukan ibadah mereka. Ada yang berbisik, apa tidak ada yang menyuruh dia keluar? Gereja ini bukan tempat untuk orang-orang seperti dia. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berani mengusirnya secara langsung, sebab mereka tahu bahwa gereja juga mengajarkan kasih. Sayangnya, kasih itu masih sebatas teori di bibir mereka, belum meresap ke dalam hati. Sementara itu, wanita tua itu justru merasa damai di tengah tatapan sinis tersebut. Baginya, datang ke gereja bukan untuk dilihat atau dihargai orang lain, melainkan untuk mencari kehadiran Tuhan yang hidup. Ia tahu bahwa Tuhan melihat hati, bukan pakaian, mendengar kerinduan jiwa, bukan suara paduan suara yang indah. Dan di sanalah, di sudut gereja yang dingin itu, wanita tua itu merasa paling dekat dengannya. Saat pendeta mulai berkhotbah, wanita tua itu mendengarkan dengan saksama. Ia menyimak setiap kata tentang kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Ia tersenyum lirih, menyadari betapa ironi hidup terjadi hari itu. Mereka yang berkhotbah tentang kasih justru gagal mempraktikannya pada orang yang duduk di antara mereka. Namun ia tidak menghakimi mereka. Ia tahu, setiap orang sedang belajar, termasuk dirinya sendiri. Ketika kebaktian selesai, jemaat perlahan meninggalkan ruangan dengan tenang.
Wanita tua itu tetap duduk sebentar, memejamkan mata, memberikan doa terakhirnya sebelum ia kembali ke kehidupannya yang sederhana. Di hatinya, ia meminta Tuhan menjaga gereja itu, agar suatu hari nanti menjadi tempat di mana orang-orang yang tersisihkan dapat diterima tanpa dihakimi. Ia tahu, mungkin ia tidak akan melihat perubahan itu segera, tetapi ia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Minggu berikutnya, wanita tua itu kembali melangkah ke gereja yang sama dengan pakaian lusuh yang masih belum berubah. Debu jalanan melekat di ujung roknya yang compang-camping, namun ia tidak memperdulikan penampilannya, karena yang ia bawa hanyalah kerinduan untuk bersujud di hadapan Tuhan. Namun kehadirannya kembali menjadi bahan perbincangan di kalangan jemaat. Bisik-bisik yang terdengar halus namun tajam itu menyebar di antara bangku-bangku gereja, seperti duri yang menusuk perlahan namun dalam. Sebagian jemaat yang merasa terganggu mulai menaruh prasangka bahwa wanita itu hanya mencari perhatian atau belas kasihan. Di antara kerumunan jemaat, ada seorang wanita muda bernama Clara yang diam-diam memperhatikan wanita tua itu dengan sorot mata mencela. Ia mendekat setelah ibadah selesai, tersenyum manis namun dingin. Dengan nada basa-basi yang menusuk, Clara berkata, "Ibu, kalau memang mau datang ke gereja, mungkin minggu depan bisa mengenakan pakaian yang lebih pantas. Bukankah kita menghormati Tuhan dengan penampilan terbaik kita?" Kalimat itu terdengar seperti nasihat, namun terasa seperti pisau yang menusuk hati wanita tua itu. Namun ia tetap tersenyum lirih dan menjawab lembut, "Tuhan lebih melihat hatiku daripada pakaianku, nak." Perkataan itu membuat Clara terdiam sesaat, namun harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia pun berlalu sambil tersenyum tipis, meninggalkan wanita tua itu sendiri dengan perasaan yang bercampur baur. Beberapa jemaat lainnya yang mendengar percakapan itu justru ikut tertawa kecil, membenarkan Clara tanpa menyadari bahwa merekalah yang sesungguhnya sedang diuji Tuhan hari itu. Mereka tidak sadar bahwa kehadiran wanita lusuh itu adalah cermin bagi hati mereka yang sesungguhnya belum bersih. Di rumahnya yang reot, wanita tua itu kembali bersimpuh di lantai tanah yang dingin, memanjatkan doa-doa sederhana kepada Tuhan. Ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan memohon agar Tuhan melembutkan hati orang-orang di gereja itu. Baginya, penderitaan hidup dan ejekan manusia hanyalah bagian kecil dari ujian iman yang harus ia jalani dengan sabar. Ia percaya, Tuhan mendengar doanya, walau manusia menutup telinga mereka. Malam itu ia tertidur dengan damai, ditemani angin malam yang menusuk tulangnya. Hari Minggu berikutnya, ia kembali hadir di gereja dengan pakaian yang sama. Kali ini tatapan sinis itu semakin tajam. Beberapa orang mulai menunjukkan ketidaksabaran mereka. Ada yang dengan sengaja memilih duduk jauh dari tempat ia biasa duduk. Bahkan ada yang secara halus menyarankan kepada petugas gereja untuk memberitahunya agar tidak datang lagi sebelum berpakaian layak. Namun tidak ada satupun yang memiliki keberanian untuk mengusirnya secara langsung. Mereka takut dicap tidak berbelas kasih, meski hati mereka tidak pernah mau membuka pintu kasih sejati. Di tengah semua cemoohan itu, wanita tua itu tetap berdoa. Tangannya yang keriput terangkat perlahan, berdoa tanpa suara, meminta agar Tuhan mengampuni mereka yang belum memahami kasih yang sejati. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta pakaian baru, hanya meminta kasih Tuhan memenuhi gereja itu, yang selama ini tampak megah di luar tapi kosong di dalam. Ia yakin bahwa kasih Tuhan lebih kuat daripada penolakan manusia, dan suatu hari kelak, gereja itu akan berubah. Hari-hari berikutnya, kabar tentang wanita miskin berdoa di gereja itu mulai tersebar keluar jemaat. Ada yang menganggapnya kisah lucu, ada pula yang merasa gereja mereka ternoda citranya karena membiarkan orang miskin duduk di antara mereka. Namun ada sebagian kecil yang mulai bertanya dalam hati, mengapa wanita itu tetap datang, meski selalu dihina? Apa yang membuatnya bertahan di tempat yang tidak ramah baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan membuka celah kecil di hati mereka yang keras. Sementara itu, wanita tua itu tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia mencari kayu bakar untuk sekadar memasak nasi, ia menjahit pakaiannya yang sobek dengan benang yang sudah rapuh, dan ia menolong tetangganya yang sakit tanpa pamrih. Ia hidup dalam kekurangan, tapi hatinya kaya akan damai yang tak dimiliki oleh mereka yang bergelimang harta. Ia tahu, hidup bukan tentang apa yang terlihat di mata manusia, tapi tentang apa yang berharga di mata Tuhan. Hari Minggu kembali datang, dan wanita itu tetap datang dengan langkah pelan namun pasti. Ia tidak peduli apakah hari itu akan ada yang mencibirnya lagi. Baginya, gereja adalah rumah Tuhan, dan tidak ada yang bisa melarangnya bertemu dengan Tuhannya. Dan seperti biasa, ia duduk di bangku paling belakang, menundukkan kepala, dan memulai doanya dengan kata-kata yang sama, "Ya Tuhan, lembutkan hati kami semua." Sementara ia berdoa dalam keheningan, langit di luar gereja mendung perlahan.
Seolah-olah alam pun bersedih melihat bagaimana gereja yang seharusnya menjadi tempat kasih malah menjadi tempat penghakiman. Namun di dalam hatinya, wanita itu yakin, badai ini hanya sementara. Doanya akan menembus awan mendung itu, dan suatu hari, matahari kasih akan terbit di gereja itu. Hari itu cuaca begitu tenang ketika wanita tua itu kembali melangkahkan kakinya ke gereja yang telah beberapa minggu menjadi tempatnya berdoa. Namun tanpa ia sadari, pagi itu akan menjadi hari yang berbeda. Saat kebaktian dimulai, dan wanita itu kembali menundukkan kepala dalam doa, tiba-tiba suasana di dalam gereja terasa hening secara aneh. Para jemaat yang biasanya sibuk memperhatikan penampilan satu sama lain kini tanpa sadar terdiam, seperti ada sesuatu yang menekan hati mereka. Pendeta yang berdiri di mimbar pun tampak gelisah, kata-katanya tersangkut di tenggorokan, seolah-olah ada yang menghalangi suaranya. Wanita tua itu tetap tak sadar bahwa doanya yang tulus sedang mengguncang ruangan itu. Ia berdoa seperti biasa, memohon belas kasih Tuhan bagi jemaat yang hadir. Ia tidak tahu bahwa kata-kata doanya, meski tanpa suara, menembus lapisan keras hati manusia yang selama ini tertutup rapat. Getaran lembut yang tidak terlihat oleh mata mulai merambat di antara bangku-bangku gereja, menyentuh hati beberapa orang yang selama ini hanya datang untuk memenuhi kewajiban ibadah tanpa sungguh-sungguh membuka hati bagi Tuhan. Di tengah kekosongan kata-kata pendeta, tiba-tiba seorang jemaat wanita muda yang selama ini selalu memamerkan perhiasan mahalnya mulai menangis perlahan. Ia merasa dadanya sesak, seolah-olah selama ini hidupnya hanya berputar pada penampilan, sementara hatinya hampa. Tangisnya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan perlahan suasana gereja berubah. Jemaat lain mulai terdiam, mencoba merenungkan apa yang sebenarnya mereka cari di gereja itu. Penilaian manusia atau hadirat Tuhan? Pendeta akhirnya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, hari ini kita semua telah diajarkan oleh seseorang yang mungkin kita anggap hina. Doanya, yang tak terdengar di telinga kita, justru mengetuk hati kita lebih kuat daripada khotbah manapun. Kata-kata itu membuat para jemaat saling berpandangan, merasa malu sekaligus tersentuh. Mereka tahu persis siapa yang dimaksud oleh pendeta itu, namun tak seorang pun berani menatap wanita tua yang tetap menunduk di bangku belakang dengan rendah hati. Selesai ibadah, beberapa jemaat yang tadinya sinis mulai mendekati wanita tua itu. Namun mereka tidak lagi membawa tatapan menghina, melainkan tatapan penasaran bercampur hormat. Seorang pria parubaya dengan suara pelan bertanya, "Ibu, apa yang selalu ibu doakan selama ini?" Wanita tua itu membuka matanya perlahan, tersenyum lemah dan berkata, "Saya hanya berdoa supaya hati kita semua bisa lebih mencintai Tuhan, dan mencintai sesama tanpa syarat." Jawaban itu sederhana, namun terasa sangat dalam, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Mulai hari itu, suasana gereja perlahan berubah. Jemaat yang tadinya saling pamer kemewahan mulai menundukkan kepala lebih dalam saat berdoa. Mereka tidak lagi sibuk menilai pakaian satu sama lain, melainkan mulai memperhatikan siapa yang duduk di sebelah mereka dengan hati terbuka. Mereka mulai menyadari bahwa kekudusan bukan terletak pada baju yang indah atau mobil mewah di parkiran gereja, melainkan pada hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Namun tentu saja, tidak semua orang berubah seketika. Masih ada beberapa orang yang tetap keras hati, menganggap kejadian hari itu hanya emosi sesaat. Tapi benih kasih yang telah ditanam wanita tua itu melalui doanya, perlahan mulai bertumbuh di hati orang-orang yang mau membuka diri. Gereja itu mulai terasa lebih hangat, lebih ramah, walau perubahan itu masih dalam tahap awal. Tidak lagi sekadar menjadi tempat formal beribadah, tapi perlahan menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah. Wanita tua itu sendiri tidak merasa berjasa atas semua itu. Ia tetap datang dengan pakaian lusuhnya, tetap duduk di bangku belakang tanpa ingin dilihat atau dipuji. Baginya, semua yang terjadi adalah karena kasih Tuhan yang menjamah hati orang-orang, bukan karena dirinya yang lemah dan hina. Ia terus berdoa, berharap perubahan ini tidak hanya sesaat, tapi menjadi kebiasaan baru yang hidup di gereja itu. Di rumahnya, ia kembali berlutut, bersyukur atas hari itu. Ia tahu perjuangan belum selesai, masih banyak hati yang harus disentuh, masih banyak luka yang perlu disembuhkan. Namun ia yakin, ketika Tuhan mulai bekerja di dalam gereja itu, tidak ada yang bisa menghentikan kasih-Nya. Wanita itu menutup matanya, dan dalam keheningan malam, ia kembali berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau telah mulai menyentuh hati mereka." Dan di langit malam yang sunyi, bintang-bintang seolah tersenyum lembut, menyaksikan bagaimana seorang wanita miskin, yang dihina manusia, justru menjadi alat Tuhan untuk mengubah sebuah gereja yang besar namun kosong. Minggu-minggu berlalu setelah peristiwa itu, dan perlahan suasana gereja mulai berubah. Jemaat yang tadinya hanya mengenakan pakaian indah untuk pamer, kini mulai datang dengan hati yang lebih tulus.
Mereka mulai saling menyapa dengan hangat, bukan sekadar basa-basi. Yang dulu hanya sibuk membanggakan barang-barang mewahnya, kini lebih banyak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Namun wanita tua itu tetap setia duduk di bangku paling belakang, mengenakan pakaian lusuhnya yang tak berubah. Ia tak tergoda oleh perhatian baru yang mulai diarahkan padanya. Ia tahu, bukan dia yang patut dipuji, melainkan Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Salah satu perubahan nyata adalah munculnya program pelayanan baru di gereja itu. Para pemimpin gereja bersama jemaat mulai membuka dapur umum bagi kaum miskin di sekitar lingkungan mereka. Mereka mulai mengumpulkan pakaian layak pakai, bukan lagi untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan pada yang membutuhkan. Semangat pelayanan itu perlahan menular ke seluruh kalangan jemaat, dari yang muda hingga yang tua. Semuanya tergerak untuk ikut melayani, menyadari bahwa gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat kasih diwujudkan dalam tindakan nyata. Wanita tua itu tetap hadir, bukan sebagai pemimpin program, tapi sebagai pendoa yang setia. Ia tidak tampil di depan saat orang-orang membagikan makanan atau pakaian, namun ia berlutut di pojok ruangan, berdoa agar setiap orang yang menerima bantuan merasakan kasih Tuhan melalui tangan-tangan mereka. Ia tahu, pekerjaannya bukan di atas panggung, melainkan di dalam keheningan doa yang tulus. Dan tanpa disadari, doa-doanya menjadi fondasi kokoh bagi perubahan gereja itu. Beberapa jemaat muda yang dulu paling keras menilainya, kini justru mendekatinya untuk belajar tentang kesabaran dan ketulusan. Mereka bertanya bagaimana ia bisa tetap bersyukur di tengah hidup yang begitu sulit. Wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Karena aku tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mengandalkannya." Kata-kata sederhana itu lebih mengena di hati mereka dibandingkan khotbah panjang yang sering mereka dengar. Perlahan, wanita itu menjadi teladan tanpa pernah bermaksud menjadi panutan. Namun perubahan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Masih ada sebagian jemaat yang merasa tidak nyaman dengan arah baru gereja itu. Mereka berbisik bahwa gereja kini lebih mirip tempat amal daripada rumah ibadah yang agung. Ada yang merasa bahwa membuka gereja bagi kaum miskin akan menurunkan martabat gereja mereka yang megah. Namun suara-suara itu semakin kecil, kalah oleh semangat kasih yang perlahan tumbuh semakin kuat di hati banyak jemaat. Hati mereka mulai mengerti bahwa martabat gereja tidak terletak pada gedung megahnya, tapi pada kasih yang nyata. Pendeta pun semakin menyadari panggilannya yang sejati. Ia mulai berkhotbah dengan lebih rendah hati, bukan lagi membanggakan pencapaian gereja, melainkan mengingatkan jemaat untuk menjadi pelayan bagi sesama. Ia sering menyebutkan wanita tua itu sebagai contoh nyata iman yang sederhana tapi tulus. Namun wanita itu selalu menolak disebut dalam khotbah, karena baginya, semua kemuliaan hanya milik Tuhan. Ia tidak mencari nama, hanya ingin melihat gereja itu menjadi rumah kasih yang sejati. Pelayanan gereja pun semakin meluas. Mereka mulai mengunjungi panti asuhan, rumah sakit, bahkan jalan-jalan sempit di kota, membawa makanan dan doa bagi mereka yang dilupakan oleh dunia. Jemaat yang dulu hanya duduk diam kini mulai aktif terlibat, merasakan sukacita yang berbeda saat melayani orang lain. Gereja yang dulu terasa dingin kini menjadi hangat dengan tawa anak-anak jalanan dan pelukan ibu-ibu yang terharu menerima bantuan. Semua itu terjadi bukan karena program hebat, tapi karena kasih yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Tuhan. Wanita tua itu tetap hidup dalam kesederhanaannya. Rumahnya yang reot tetap berdiri di pinggir kota, pakaiannya tetap lusuh, dan makanannya tetap sederhana. Namun hatinya dipenuhi damai yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia tahu, hidupnya tidak sia-sia jika gereja itu menjadi tempat di mana orang-orang kecil merasa diterima dan dikasihi. Ia percaya, selama gereja itu tetap berdoa dan melayani, Tuhan akan terus menyertai. Malam-malamnya ia isi dengan doa syukur dan permohonan agar gereja itu tidak kembali ke kesombongan lamanya. Ia sadar bahwa perubahan bisa pudar jika tidak terus dijaga dalam doa dan kerendahan hati. Ia memohon agar Tuhan menjaga hati para pemimpin gereja, agar mereka tidak tergoda kembali oleh popularitas atau kekayaan yang bisa merusak kasih yang telah bertumbuh. Dan ia sendiri tetap rendah hati, tetap merasa dirinya hanyalah hamba kecil di hadapan Tuhan yang besar. Di tengah semua perubahan itu, wanita tua itu tetap menjadi bayang-bayang yang tenang, seperti akar pohon yang tak terlihat namun menopang batang yang besar. Ia tahu, benih yang telah ia tabur melalui doa perlahan mulai berbuah. Dan dalam diamnya, ia hanya berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau memakai orang kecil seperti aku untuk pekerjaan MU yang besar." Pada suatu pagi minggu yang mendung, gereja itu kembali diuji dengan kehadiran seorang tamu yang lebih hina dari yang pernah mereka bayangkan. Seorang gelandangan kumal, dengan pakaian robek dan bau tubuh yang menusuk, memasuki gereja tanpa permisi. Wajahnya kusut, rambutnya awut-awutan,
dan langkahnya terhuyung-huyung seperti orang yang sudah lama tak merasakan kasih. Beberapa jemaat yang baru mulai belajar menerima kehadiran wanita tua itu, kini diuji lebih dalam lagi. Tatapan mereka kembali diliputi keraguan, antara ingin mengusir atau mencoba bersikap ramah. Gelandangan itu duduk tepat di tengah-tengah bangku, tidak seperti wanita tua yang memilih duduk di belakang. Keberaniannya menempatkan dirinya di tengah jemaat yang rapi membuat suasana gereja mendadak tegang. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, rasa tidak nyaman menyelimuti ruangan ibadah itu. Namun sebelum ada yang bertindak lebih jauh, pendeta menghentikan kebaktian sejenak, memandang jemaatnya dengan sorot mata tegas namun penuh kasih. Ia berkata, "Bukankah kita berkata bahwa gereja ini adalah rumah bagi semua orang? Mari buktikan perkataan kita hari ini." Kata-kata pendeta itu membuat beberapa orang tertunduk malu, sementara yang lain masih bergulat dengan egonya sendiri. Perlahan, seorang pemuda yang selama ini belajar banyak dari wanita tua itu mendekati si gelandangan. Ia memberikan senyum tulus dan mengajak pria itu duduk bersamanya. Tindakan kecil itu seperti api kecil yang mulai menghangatkan suasana dingin dalam ruangan itu. Beberapa jemaat lain mengikuti, menawarkan air minum dan sapaan ramah. Hari itu, gereja benar-benar menjadi rumah bagi yang tersisihkan. Di sudut ruangan, wanita tua itu menundukkan kepala dalam syukur. Doanya kembali dijawab Tuhan dengan cara yang tidak diduga. Ia tahu, inilah momen di mana gereja diuji apakah kasih mereka tulus atau hanya sementara. Ia berdoa agar setiap hati yang hadir hari itu benar-benar terbuka untuk menerima siapapun yang datang mencari Tuhan, tak peduli seberapa buruk penampilan atau masa lalunya. Kebaktian berjalan dengan suasana yang lebih tenang, meski sebagian jemaat masih belajar menekan ketidaknyamanan mereka. Pendeta berbicara tentang kasih Yesus yang tidak memandang status manusia. Ia menceritakan bagaimana Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai dan pelacur, menerima mereka yang dibenci masyarakat. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang yang selama ini merasa lebih suci hanya karena penampilan mereka lebih layak. Gereja itu hari itu bukan hanya mendengar firman, tapi sedang diuji untuk mempraktikannya. Setelah kebaktian selesai, para jemaat mulai berdiskusi tentang bagaimana gereja mereka bisa lebih terbuka bagi mereka yang terluka dan tersisihkan. Mereka merencanakan membuka lebih banyak ruang pelayanan bagi orang jalanan, membuka kelas bimbingan rohani dan pelatihan keterampilan agar mereka yang miskin bisa mendapatkan harapan baru. Wanita tua itu mendengarkan semua rencana itu dengan hati bersyukur, menyadari bahwa perlahan gereja itu mulai memahami panggilannya yang sejati. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Sebagian jemaat lama yang kaya merasa gereja mereka mulai kehilangan kelas dan wibawa yang dulu mereka banggakan. Mereka takut kehilangan citra sebagai gereja elit yang dihormati orang banyak. Ada yang secara diam-diam mengeluh bahwa gereja ini akan dipenuhi orang-orang kotor dan bau. Tapi suara-suara itu kini tak lagi mendominasi, perlahan kalah oleh semangat kasih yang semakin tumbuh subur. Wanita tua itu tidak gentar menghadapi suara-suara penolakan itu. Ia tahu, selalu ada orang yang belum siap berubah. Namun ia percaya, kasih Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri, menyentuh hati yang keras dengan kelembutan yang tak terduga. Ia terus berdoa, tidak meminta perubahan instan, tapi kesetiaan dalam proses yang panjang. Baginya, yang terpenting adalah gereja tetap berjalan dalam kasih, meski jalannya perlahan dan penuh tantangan. Hari-hari berikutnya, gereja itu benar-benar berubah menjadi tempat perlindungan bagi yang tersingkirkan. Anak-anak jalanan mulai bermain di halaman gereja, para gelandangan ikut membersihkan ruangan ibadah, ibu-ibu miskin ikut dalam kelompok doa. Suara tawa dan syukur mulai menggantikan suara cibiran yang dulu sering terdengar. Gereja itu menjadi hidup, bukan karena kemewahannya, tapi karena kasih yang nyata terasa di dalamnya. Dan di tengah semua itu, wanita tua itu tetap hadir dengan pakaian lusuhnya. Ia duduk diam, menyaksikan bagaimana benih yang ia tanam dalam doa kini mulai berbuah. Ia tahu, perjalanan gereja itu masih panjang, namun ia bersyukur karena Tuhan telah menggerakkan hati banyak orang. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Tuhan, terus ajari kami untuk mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami yang hina ini." Hari Minggu itu menjadi hari yang paling tak terlupakan dalam sejarah gereja itu. Setelah berbulan-bulan perubahan yang pelan namun pasti, pendeta akhirnya memutuskan untuk mengadakan ibadah syukur khusus. Ibadah itu bukan untuk merayakan pembangunan gedung atau peningkatan jumlah jemaat, melainkan untuk merayakan kasih Tuhan yang telah mengubah hati banyak orang di gereja itu. Namun yang mengejutkan semua orang adalah saat pendeta meminta wanita tua itu maju ke depan jemaat. Suasana mendadak hening, dan semua mata memandang ke arah bangku belakang tempat wanita itu biasa duduk dengan diam. Wanita tua itu tampak terkejut dan sedikit ragu.
Ia tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Namun setelah didesak dengan lembut, ia perlahan berdiri dan melangkah ke depan. Langkahnya pelan tapi mantap. Jemaat terdiam, beberapa menundukkan kepala karena teringat bagaimana dulu mereka memandang hina wanita itu. Ketika ia berdiri di depan, pendeta memintanya menceritakan kisah hidupnya. Wanita itu menatap jemaat dengan tatapan lembut, lalu mulai berbicara dengan suara pelan namun menggetarkan hati. Ia bercerita bagaimana hidupnya sejak kecil penuh kekurangan. Ia tumbuh dalam keluarga miskin, kehilangan suami di usia muda, dan harus berjuang sendiri di tengah kerasnya hidup kota. Ia bercerita tentang malam-malam panjang tanpa makanan, tentang rasa sakit dihina orang-orang yang lebih kaya, dan tentang bagaimana ia hanya bisa bertahan dengan kekuatan doa. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di dunia ini, kecuali iman kepada Tuhan yang setia menolong saya." Beberapa jemaat mulai meneteskan air mata mendengar kisahnya. Mereka tersadar bahwa selama ini mereka hidup dalam kelimpahan namun miskin kasih. Mereka menyadari bahwa wanita tua yang mereka hina karena pakaiannya yang lusuh, ternyata memiliki hati yang jauh lebih bersih dan kuat dibandingkan mereka yang memakai pakaian mahal. Wanita itu melanjutkan, "Saya tidak pernah meminta pujian. Saya hanya ingin melihat gereja ini menjadi rumah bagi semua orang, tidak peduli siapa mereka, bagaimana penampilannya, atau dari mana mereka berasal." Ia mengakhiri kata-katanya dengan mengajak jemaat untuk terus berdoa bagi gereja itu, agar kasih yang telah bertumbuh tidak padam. Jangan biarkan kita kembali seperti dulu, sibuk memandang luar, tapi buta akan hati orang di sekitar kita, katanya dengan lirih namun tegas. Kata-kata itu menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Pendeta pun meneteskan air mata dan berkata, "Hari ini kita belajar bahwa kekuatan gereja bukan pada bangunannya, tapi pada hati yang mau mengasihi tanpa syarat." Setelah ibadah selesai, banyak jemaat yang mendekati wanita tua itu, bukan lagi untuk mengejek atau merendahkannya, melainkan untuk berterima kasih. Mereka ingin meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu, sekaligus belajar bagaimana memiliki iman yang sederhana namun kuat seperti dirinya. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Saya pun masih belajar setiap hari. Jangan berterima kasih pada saya, tapi bersyukurlah kepada Tuhan yang telah membuka hati kita semua." Sejak hari itu, gereja itu resmi menuliskan visi baru mereka. Gereja Kasih, rumah bagi semua jiwa. Visi itu bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi diwujudkan dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja. Mereka membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan, tanpa peduli penampilan atau latar belakang mereka. Gereja itu menjadi tempat yang hidup, penuh dengan orang-orang yang saling mendukung dalam suka dan duka. Wanita tua itu tetap hidup dalam kesederhanaannya. Ia tidak mau dipindahkan ke rumah yang lebih layak meskipun banyak jemaat yang menawarinya bantuan. Baginya, rumah kecilnya adalah tempat ia bertemu Tuhan dalam keheningan malam. Ia tetap datang ke gereja dengan pakaian lusuhnya, bukan karena tidak mau berubah, tapi karena baginya yang terpenting adalah hati yang bersih, bukan pakaian yang baru. Ia ingin menjadi saksi bahwa kasih Tuhan tidak memandang rupa. Setiap malam ia tetap berdoa dengan penuh harap. Ia tahu tantangan akan selalu ada. Setan tidak senang melihat kasih bertumbuh di hati manusia. Ia memohon agar gereja itu tetap rendah hati, tidak tergoda oleh pujian dunia atau kesombongan rohani. Ia percaya bahwa selama gereja itu terus mengandalkan Tuhan, kasih yang sejati akan tetap hidup dan tidak padam. Ia berdoa agar generasi muda gereja itu meneruskan semangat kasih yang telah Tuhan tanamkan di tempat itu. Dan meski ia tidak pernah meminta apa-apa, diam-diam namanya dikenang dalam setiap kisah gereja itu. Ia bukan pahlawan yang diagungkan, melainkan hamba yang setia dalam doa-doanya yang tersembunyi. Gereja itu berubah bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena seorang wanita miskin yang tidak lelah berdoa, meminta Tuhan mengubah hati mereka semua. Waktu terus berlalu, musim berganti, dan gereja itu semakin tumbuh menjadi tempat perlindungan bagi banyak jiwa yang terluka. Anak-anak yatim, pengemis jalanan, janda-janda miskin, bahkan mantan narapidana yang telah bertobat kini menemukan rumah baru di gereja itu. Tidak ada lagi bangku-bangku yang dikuasai oleh mereka yang berpakaian mewah. Semua duduk sejajar di hadapan Tuhan, tanpa sekat status atau penampilan. Suasana gereja yang dulu kaku dan penuh gengsi kini berubah menjadi hangat dan penuh sukacita. Semua ini berawal dari doa seorang wanita tua yang dulu diremehkan. Wanita tua itu tetap hadir setiap minggu pagi, berjalan pelan melewati jalanan berdebu dengan pakaian lusuh yang sama. Namun kini, setiap langkahnya dihormati, bukan karena penampilannya berubah, tetapi karena hati jemaat yang telah berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis atau tatapan hina, yang ada hanya senyuman tulus dan sapaan hangat. Beberapa anak-anak kecil bahkan berlari menghampirinya,
memeluknya dengan kasih seperti memeluk seorang nenek sendiri. Wanita itu hanya tersenyum lembut, merasa cukup dengan kasih sederhana itu. Di suatu sore yang tenang, pendeta memutuskan untuk mengunjungi rumah wanita tua itu. Ia ingin melihat lebih dekat kehidupan yang selama ini menjadi sumber kekuatan doa-doa gereja mereka. Saat tiba di rumah kecil yang hampir roboh itu, pendeta tertegun. Tidak ada kemewahan di sana, hanya ada ketulusan dan damai yang sulit ia temukan di tempat lain. Wanita itu menyambutnya dengan teh hangat dan senyum tulus, berkata, "Terima kasih sudah mau datang ke rumah kecil saya, Pak Pendeta. Ini tempat favorit saya untuk berdoa." Pendeta meneteskan air mata, menyadari bahwa kekayaan sejati ada di hati, bukan di materi. Hari-hari wanita tua itu mulai diisi dengan mendengarkan curahan hati jemaat. Banyak yang datang kepadanya, bukan untuk meminta harta, tapi meminta nasihat dan doa. Ia tidak pandai berkata-kata indah, namun ketulusan hatinya menenangkan mereka yang gelisah. Ia mengajarkan mereka untuk tidak hanya mencari jawaban dari manusia, tapi mencari Tuhan dalam keheningan hati. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Jika kita punya Tuhan, kita tidak akan pernah benar-benar kekurangan kasih. Namun tubuhnya yang renta mulai melemah. Usianya yang sudah lanjut membuatnya semakin sering terbaring lemah di rumahnya. Jemaat bergantian datang membawakan makanan dan membantu membersihkan rumahnya. Dulu mereka menghina, kini mereka melayani. Dulu mereka menjauh, kini mereka mendekapnya dengan kasih. Wanita tua itu tersenyum bahagia, bukan karena dilayani, tapi karena melihat kasih yang dulu ia doakan kini nyata dalam kehidupan mereka. Pada suatu pagi yang tenang, wanita tua itu tidak lagi tampak di bangku belakang gereja. Jemaat mulai bertanya-tanya, dan beberapa orang segera pergi ke rumahnya. Di sana mereka menemukan wanita tua itu telah tertidur tenang untuk selama-lamanya, dengan wajah damai dan tangan masih terlipat dalam doa. Tidak ada tangisan histeris, hanya keheningan yang penuh haru. Mereka tahu, ia telah kembali kepada Tuhan yang selama ini ia cintai dengan segenap hatinya. Gereja itu mengadakan ibadah syukur atas hidup wanita tua itu. Bukan ibadah duka, melainkan perayaan hidup seorang hamba yang setia. Dalam khotbahnya, pendeta berkata, ia mungkin tidak pernah memiliki harta dunia, tapi ia meninggalkan warisan kasih yang tak ternilai. Gereja ini adalah bukti bahwa doa yang tulus bisa mengubah dunia. Jemaat menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena tersentuh oleh kasih Tuhan yang bekerja melalui hidup wanita sederhana itu. Setelah kepergiannya, gereja itu tidak kembali seperti dulu. Kasih tetap dijaga, pelayanan bagi orang miskin tetap berjalan, dan hati jemaat tetap terjaga dalam kerendahan hati. Mereka sadar bahwa perubahan bukan bergantung pada seorang wanita tua, melainkan pada Tuhan yang terus bekerja dalam hati mereka. Namun nama wanita itu tetap dikenang sebagai saksi kasih Tuhan yang hidup di tengah mereka. Di setiap kebaktian, bangku belakang tempat wanita tua itu biasa duduk dibiarkan kosong, sebagai pengingat bahwa gereja harus selalu terbuka bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus, tak peduli penampilannya. Bangku itu menjadi simbol kasih yang tidak memandang rupa, tempat di mana Tuhan sendiri hadir dalam kesederhanaan. Dan di surga sana, mungkin wanita tua itu kini tersenyum bahagia, melihat gereja itu hidup dalam kasih sejati. Ia tahu, doanya tidak sia-sia. Dan mungkin, di antara malaikat-malaikat yang memuji Tuhan, ada suara lembutnya yang terus berdoa bagi gereja itu, agar kasih Tuhan tidak pernah padam di sana. Beberapa bulan setelah kepergian wanita tua itu, gereja tetap melanjutkan pelayanannya. Namun, tantangan baru mulai muncul. Beberapa jemaat baru yang datang karena tertarik pada pelayanan sosial gereja mulai membawa pandangan-pandangan duniawi mereka. Ada yang mencoba memanfaatkan kegiatan amal gereja untuk kepentingan pribadi, ada pula yang mulai membawa politik ke dalam pelayanan. Hal ini perlahan menguji komitmen gereja, apakah mereka akan tetap menjaga ketulusan kasih atau kembali terjebak dalam kesombongan dan kepentingan pribadi seperti dulu. Pendeta dan para pemimpin gereja sadar bahwa perjalanan iman mereka belum selesai. Di tengah tantangan itu, seorang pemuda bernama Daniel muncul sebagai pribadi yang gigih mempertahankan semangat kasih yang diwariskan oleh wanita tua itu. Daniel adalah salah satu orang yang dulu pernah menertawakan wanita tua itu, namun pertobatannya sungguh-sungguh. Ia mulai memimpin kelompok doa kecil yang mendoakan gereja setiap minggu, meneruskan apa yang dulu dilakukan wanita tua itu. Dengan rendah hati, ia berkata kepada jemaat muda, kita bisa kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan kasih. Daniel juga mengajak jemaat untuk kembali mengenang kisah wanita tua itu, bukan sekadar sebagai legenda gereja, tapi sebagai pelajaran hidup yang harus terus diterapkan.
Ia mengusulkan agar gereja membuka ruang pengajaran tentang kerendahan hati dan pelayanan tanpa pamrih. Jemaat mulai diajak tidak hanya melayani yang miskin secara materi, tetapi juga yang miskin secara rohani, mereka yang hatinya kosong meski hidup dalam kemewahan. Perlahan gereja itu bukan hanya menjadi tempat menolong orang miskin, tapi menjadi tempat pertumbuhan iman yang nyata. Namun sebagaimana kehidupan, tantangan tak pernah berhenti. Beberapa orang kaya yang dulu meninggalkan gereja karena merasa tak nyaman dengan perubahan itu, kini berusaha kembali dengan membawa pengaruh mereka. Mereka ingin mengatur ulang gereja agar lebih eksklusif dan berkelas seperti dulu. Hal ini memecah pendapat jemaat. Ada yang tergoda dengan tawaran mereka, tapi ada juga yang teguh mempertahankan visi gereja sebagai rumah bagi semua kalangan. Perdebatan memanas, dan gereja kembali diuji apakah kasih akan tetap menjadi dasar segalanya. Di tengah kebingungan itu, Daniel mengajak seluruh jemaat untuk mengadakan doa puasa bersama, seperti yang dulu sering dilakukan wanita tua itu dalam diam. Mereka berkumpul tanpa program mewah, hanya berlutut dan berdoa dengan hati yang hancur. Malam itu, banyak jemaat menangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon agar gereja mereka tidak kembali ke jalan yang salah. Mereka sadar bahwa gereja itu milik Tuhan, bukan milik manusia atau golongan tertentu. Setelah malam doa itu, perlahan suasana gereja kembali tenang. Orang-orang kaya yang berniat menguasai gereja memilih pergi dengan sendirinya, merasa tak menemukan ruang untuk ego mereka. Gereja itu tetap bertahan sebagai rumah kasih yang terbuka bagi semua orang, bukan hanya mereka yang dianggap layak secara duniawi. Jemaat semakin kuat dalam iman mereka, belajar dari kesalahan masa lalu bahwa kemewahan bisa mengaburkan kasih jika hati tidak dijaga. Daniel bersama beberapa pemimpin muda mulai menulis buku kecil berisi kisah nyata wanita tua itu dan perubahan gereja mereka. Buku itu mereka bagikan ke gereja-gereja lain, berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi di tempat lain yang mungkin mengalami masalah serupa. Gereja yang kehilangan kasih karena sibuk dengan penampilan. Buku itu menjadi alat kecil yang Tuhan pakai untuk menyalakan api kasih di gereja-gereja lain. Gereja itu juga mulai membina generasi muda agar tidak hanya pintar secara teologi, tetapi juga rendah hati dalam tindakan. Mereka diajarkan untuk menghargai siapapun yang datang ke gereja, entah berpakaian lusuh atau mengenakan jas mahal. Setiap orang diajak untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai hubungan yang nyata. Kasih yang dulu tumbuh dari doa wanita tua itu kini ditanamkan ke hati anak-anak muda yang kelak menjadi penerus gereja itu. Meski wanita tua itu telah tiada, kisahnya tetap hidup di antara jemaat. Setiap tahun mereka mengadakan malam peringatan doa kasih, di mana seluruh jemaat berkumpul tanpa hiasan mewah, tanpa pakaian mahal, hanya hati yang tulus bersyukur kepada Tuhan. Mereka tahu, gereja itu ada seperti sekarang karena kasih Tuhan yang bekerja melalui doa seorang wanita yang pernah dianggap hina. Dan mereka berkomitmen menjaga warisan rohani itu agar tidak hilang di telan zaman. Begitulah, gereja itu terus berjalan dalam kasih, melewati berbagai musim hidup. Tantangan akan terus datang, godaan akan selalu ada, tapi selama mereka tetap berpegang pada kasih Tuhan yang murni, gereja itu akan tetap menjadi rumah bagi semua orang yang mencari pengharapan. Dan di surga sana, mungkin wanita tua itu tersenyum bangga, melihat gereja kecil itu tetap berdiri sebagai bukti kasih Tuhan yang hidup dan nyata. Kisah wanita tua yang miskin namun setia berdoa di tengah gereja yang sombong menjadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan bekerja melalui orang-orang kecil yang dipandang hina dunia. Dari awal ia hanya dihina karena pakaian lusuhnya, dianggap mengotori kesucian gereja oleh jemaat yang lebih sibuk memamerkan penampilan luar ketimbang menjaga hati mereka di hadapan Tuhan. Namun dengan ketekunan doa yang tak henti-henti, perlahan ia membuka mata hati jemaat yang keras. Dari kehadiran yang awalnya dianggap sebagai gangguan, ia justru menjadi alat Tuhan untuk mengubah gereja itu menjadi tempat kasih yang sejati. Jemaat yang tadinya penuh dengan cibiran mulai sadar bahwa gereja bukan sekadar bangunan mewah atau pertemuan orang-orang terhormat, melainkan rumah bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Wanita tua itu tidak pernah menginginkan pujian atau kedudukan, ia hanya ingin gereja menjadi tempat di mana kasih Tuhan nyata dan hidup. Dengan ketulusan, ia terus berdoa bahkan ketika tubuhnya melemah, hingga akhirnya gereja itu membuka pintunya bagi orang-orang kecil, kaum miskin, dan mereka yang tersingkirkan. Di akhir hidupnya, ia tidak meninggalkan warisan harta, tetapi meninggalkan warisan kasih yang mengubah arah gereja itu untuk selamanya. Setelah kepergiannya, bangku belakang tempat ia biasa duduk tetap dibiarkan kosong sebagai tanda pengingat bahwa kasih sejati tak pernah memandang rupa. Seluruh jemaat sadar bahwa perubahan itu bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa seorang wanita yang sederhana namun setia. Begitulah, dari bab pertama hingga bab terakhir, kisah ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang murni,
melalui doa yang tulus dan kerendahan hati, mampu meruntuhkan tembok kesombongan manusia dan membangun gereja yang hidup dalam kasih sejati.